Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahim Fatih Anggara Wijayaguna dari Prodi Ilmu Hadis semester 3 Kampus UIN Said Ali Rahmatullah Tulung Agung. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan mengunggah video dengan syarat UAS pada mata pelajaran hadis dan teologi Islam, di mana UAS tersebut persyaratannya adalah membuat pertanyaan dan jawaban yang sudah dipaparkan selama berjalannya kuliah di semester 3 ini. Pada materi pertama yang berjudul tentang sejarah awal lahirnya aliran teologi Islam, pertanyaannya adalah, peristiwa politik apa yang menjadi konteks awal munculnya teologi, khususnya setelah Nabi atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat? Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ada tiga yang menjadi politik atau munculnya teologi. Nah, yang pertama adalah di mana para masyarakat Madinah ini memperdebatkan masalah siapa yang menggantikan posisi Nabi, yaitu seorang pemimpin. Nah, yang kedua adalah pergulatan kalam atau teologi yang baru dimulai secara signifikan setelah pertempuran antara kelompok Ali bin Abi Thalib dengan kelompok Muawiyah. Nah, yang ketiga adalah peristiwa arbitrase di mana diterima oleh Ali bin Abi Thalib pada saat perang tersebut. Sebagian kelompok Ali bin Abi Thalib ini tidak mendukung, sehingga sebagian kelompok ini keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Nah, kelompok inilah yang disebut dengan kelompok Al-Khawarij. Pada materi kedua tentang ragam penafsiran hadis umat terpecah menjadi 73 golongan. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan ayat Al-Quran yang diterima dan menyampaikannya kepada para sahabat? Nah, penafsiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama itu sunnah qauliyah, di mana sunnah qauliyah adalah perkataan Nabi kepada para sahabat. Nah, yang kedua ini adalah sunnah fi'liyah, di mana sunnah fi'liyah ini adalah perbuatan Nabi, cara menyampaikan Nabi dengan berbuat perbuatan kepada para sahabat. Yang ketiga adalah sunnah takririyah, atau disebut dengan persetujuan dari Nabi. Itulah. Kita pada materi ketiga dengan judul tentang Sunni dan doktrin-doktrinnya. Pertanyaannya adalah, apa sih prinsip yang dipegang oleh kaum Sufi dalam memahami ajaran Islam yang tercermin dalam doktrin mereka? Nah, prinsip yang dipegang kaum Sufi adalah menolak ekstremisme dan mengedepankan prinsip wasatiyah atau jalan tengah dalam memahami ajaran Islam. Pada materi keempat dengan judul sejarah Khawarij dan doktrinnya. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih pandangan utama Khawarij mengenai pelaku perbuatan dosa besar? Nah, doktrin utama Khawarij berpendapat bahwasanya jika seorang melakukan dosa besar seperti membunuh atau berzina, ia akan dianggap keluar dari Islam atau disebut kafir. Nah, mereka yang berpandangan bahwa tidak ada kompromi antara iman dalam hati dengan perbuatan praktis, sehingga pelaku perbuatan dosa tersebut adalah orang yang tidak memiliki iman.
Kita berlanjut kepada materi terakhir, yaitu materi kelima yang berjudul tentang Murji'ah dan doktrin teologinya terkait sunnah. Dengan pertanyaan pandangan aliran Murji'ah terhadap pelaku perbuatan dosa besar. Nah, ini adalah sebaliknya dari jawaban pertanyaan yang nomor 4 tadi, yaitu selama meyakini 2 kalimat syahadat, seorang muslim yang berbuat dosa besar itu tidak termasuk kafir dan hukumnya sudah ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat nanti. Nah, jadi dengan kata lain, seorang muslim sekalipun melakukan perbuatan dosa besar namun masih mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang dimana kalimat tersebut menjadi dasar besar utama dari seorang muslim mempunyai iman. Tuh. Oleh karenanya, orang tersebut masih seorang mukmin dan bukan seorang kafir. Nah, itulah. Baik, mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan atau jawaban yang tidak sesuai. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.